Saya kalau gitu ke Bang Herman dulu. Bang Herman, sikap dari Partai Demokrat ini pasca adanya isu untuk menduetkan dari Anies dan Gus Imin ini seperti apa? Meskipun tadi disampaikan akan diputuskan di rapat, tapi sejauh ini seperti apa? Ya, kami tidak ingin mendahului keputusan Majelis Tinggi Partai tentunya. Tetapi kami juga mengevaluasi bagaimana sejak awal kita menggagas koalisi ini tentu penuh dengan banyak tantangan. Oleh karenanya, pertama ya kami tinggal de jure ya, karena de facto saya kira agak sulit memegang teguh terhadap komitmen yang telah dibangun dengan mengabaikan etika moral politik maupun responsibility terhadap kebersamaan ini. Oleh karenanya, ya menurut pendapat kami ya sebagai kader, tentu mengusulkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai, ya sudahi saja gitu. Karena bagaimana kita akan membangun trust jika kemudian tiba-tiba dengan secara sepihak tanpa melibatkan terhadap koalisi yang sudah dibangun, membangun sendiri terhadap keinginan dan hasrat politiknya, dan kemudian mengabaikan terhadap komitmen-komitmen yang sudah ada. Bahkan ya komitmennya nggak tanggung-tanggung, sudah dituangkan di dalam koalisi piagam koalisi, dan kemudian sudah ada surat tertulis, kemudian ada notulensi pertemuan-pertemuan. Tentu panjang sekali proses ini ya, dan kalau semua hal yang sudah dilakukan 1 tahun penuh ini kemudian diabaikan, bagaimana mungkin ke depannya bisa trust, bisa ada sinergi ataupun kebersamaan yang baik. Ini yang tentu menjadi evaluasi mendasar. Kami kemarin seharian penuh ya, dari mulai pagi sampai malam kami mengevaluasi terhadap situasi ini. Ya pada akhirnya kesimpulan nanti disimpulkan oleh Majelis Tinggi Partai. Tetapi kami dorongan dari para petinggi partai, dari para kader bahkan hari ini mulai semua mencopoti street media, baik itu billboard, baliho, spanduk, banner ya. Dan ini adalah merupakan reaksi dari situasi yang tentu menurut kami jauh dari sebuah etika politik yang baik. Nah, Bang Herman, saya rasa mungkin keputusan Majelis Tinggi tinggal mengambil keputusan de jure-nya saja kan. Oke, artinya begini. Kalau misalnya pagi hari ini Bang Herman ngobrol dengan beberapa kolega di Demokrat, suasana batinnya berarti, boleh nggak saya bilang gini, Anies Baswedan sudah bukan lagi baca presnya Demokrat? Ya kalau saya pribadi, kalau melihat karakter, baik karakter Partai Nasdem maupun karakternya Mas Anies, ya tinggalkan saja gitu kan. Kita cari aja partner dan mitra koalisi yang baik gitu ya. Oke, itu suara kebatinan dari kader Demokrat, tapi akan diputuskan nanti ketika rapat ya. Saya mau cek dulu ke Mas Huda sebelum ke Mas Umam nanti menyambung. Mas Huda masih terputus ya? Oke, kalau gitu saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi kita mendengar suara kebatinan ya dari kader Demokrat, tadi Bang Herman menyampaikan bahwa ya kalau suara kader tuh pengennya ya sudahlah cabut aja gitu dengan keputusan mengusung Anies dan juga Gus Imin ini. Artinya kalau tadi kita berangkat dari pernyataan Mas Umam bahwa ini adalah berkaitan dengan all president's men, tujuan dari mengusung Anies dan Gus Imin ini apakah untuk memecah koalisi dari Anies Baswedan atau sebetulnya ada faktor lain atau tujuan lain di balik itu? Iya, kalau misal kita coba cermati Mbak, bisa saja kemudian ini sebagai sebuah upaya untuk menegasikan peran dari elemen yang selama ini cukup berani bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan di level itu memang Demokrat dan juga PKS yang berada di luar pemerintahan menjadi ikon dari isu perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan dengan capres Anies Baswedan. Tetapi di saat yang sama, saya pikir upaya untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Jokowi misalnya, rasanya ditujukan juga bagian dari, tentu ada agenda kepentingan politik tertentu, terutama misal dari Nasdem sendiri, tetapi juga kekuasaan berkepentingan untuk mengontrol seluruh jaringan potensi-potensi yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang, untuk betul-betul berada di bawah kendali mereka. Karena bagaimanapun juga ini akan menentukan bagaimana kemudian potensi dinamika ke depan. Nah, problemnya ada dinamika yang tidak bisa dikontrol di dalam koalisi
KKIR yang kemudian bertransformasi menjadi Kebangkitan Indonesia Maju itu, maaf, Koalisi Indonesia Maju. Di mana kemudian posisi Caimin yang sudah ngantri juga selama 1 tahun, kemudian seolah-olah dipenggal di tengah jalan, ada satu kekuatan yang kemudian mengambil vetonya PKB. Nah, situasi ini yang kemudian membuat rasanya Caimin, dia harus berpikir ulang. Kalau dia stay di sana, besar kemungkinan dia akan ditendang. Dan penendangan itu bukan sekali 2 kali. Di 2019, dia juga mengalami situasi yang sama. Hampir deklarasi, kemudian ada satu kekuatan yang punya hobi menggebuk partner politik dengan isu hukum, kemudian tidak jadi. Situasi inilah yang kemudian sepertinya dimanfaatkan oleh SP, Pak Surya Paloh, atau Nasdem, untuk membangun satu komunikasi sendiri yang kemudian menggabung kekuatan itu. Nah, kenapa itu terjadi? Salah satunya dari sisi kalkulasi politik. Nasdem Nasdem terutama sepertinya cukup yakin bahwa komposisi kekuatan Anies dengan satu tokoh NU itu akan lebih menjawab kebutuhan mereka. Kenapa? Karena ini ditujukan untuk mengcover titik lemah Anies yang selama ini dicap atau di stereotip sebagai tokoh yang terdepan dalam konteks eksploitasi politik identitas di Pilgub DKI Jakarta yang lalu. Maka kemudian elemen NU dimanfaatkan, digunakan untuk menutup itu sebagai upaya untuk mengembalikan ini titik Islam, ini titik nasionalis. Tetapi rasanya menjadi agak problematik. Kenapa? Karena NU bukan entitas tunggal. Politik Nahdliyin per hari ini mengalami satu fase-fase yang kemudian tidak mudah. Dan di saat yang sama, Caimin dan juga PKB selama 1 tahun terakhir itu begitu menjual habis nama Pak Prabowo. Hampir semua simbol-simbol pesantren, para kiai sepuh, itu coba diyakinkan bahwa Prabowo adalah tokoh persatuan, ini yang lebih diterima, sehingga kemudian narasinya betul-betul pro Prabowo. Dan di saat yang sama, ketika kemudian menjual Pak Prabowo, ada satu narasi yang bergaung di luar, bahwa kelompok yang konservatif, yang kanan, per hari itu ada di kubu Anies Baswedan. Kalau misal kemudian sekarang diubah lagi, ini seperti sulapan. Saya tidak yakin dan tidak tahu persis apakah kemudian para kiai, para santri punya basis kritisisme yang cukup memadai untuk menjawab itu semua. Mas Umam tadi belum terjawab, singkat saja mungkin sebelum ke Mas Huda. Tapi bagaimana untuk peluang bahwa mengusung Anies dan Caimin ini atau Gus Imin ini adalah upaya untuk memecah koalisi? Peluang itu seberapa besar? Kalau memecah koalisi, kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Herman Khairot. Singkat saja ya Mas Umam ya. Maka betul bahwa itu akan menjadi sebuah fakta, mungkin dalam waktu yang dalam waktu dekat, Demokrat rasanya sama prediksi Demokrat akan keluar. Dan itu sudah menjadi titik akhir dari koalisi perubahan. Adapun PKS, sepertinya dia akan stay di sana, karena basis pemilih loyal PKS sepertinya lebih mengarah kepada Anies Baswedan. Dan itu terkonfirmasi di basis cross tabulasi, ada sekitar 70-an% dari basis pemilih loyal PKS yang pro kepada Anies karena memiliki kecewaan pada Prabowo Subianto. Berarti pengaruh terhadap pencalonan Anies juga ya otomatis ya? Iya, dan tentu barangkali ada isu-isu terkait dengan logistik yang sudah terlanjur masuk dan sebagainya, itu menjadi sebuah isu yang lain. Oke, ke